Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman menyaksikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah sistem akuntansi kelas B yang akan memaparkan materi bab 13 yaitu terkait dengan sistem akuntansi penerimaan kas. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Zulham Muhammad Rizky dengan NPM akhir 056, yang kedua ada Angga dan Nindra Yusuf dengan NPM akhir 053, kemudian ada Muhammad Rian Saputra dengan NPM akhir 057, kemudian ada saya sendiri Najwa Zazkia Syawati dengan NPM akhir 088, kemudian yang 5 ada Mutia Bila Aurike dengan NPM akhir 089, dan yang terakhir atau yang keenam ada Rizka Luciani Ananda dengan NPM akhir 113. Selamat menyaksikan. Sistem akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan penjual kepada pembeli. Berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera distorkan ke bank seluruhnya dengan melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Jadi kalau misalkan diterima 50 juta maka harus distor ke bank 50 juta juga. Kemudian yang kedua, penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Kemudian selanjutnya adalah fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas. Ada 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi penjualan yang bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur ke pembeli. Kemudian yang kedua ada fungsi kas yang bertanggung jawab atas penerimaan kas dari pembeli. Kemudian yang ketiga ada fungsi gudang yang bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Kemudian yang keempat ada fungsi pengiriman yang bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Kemudian yang kelima ada fungsi akuntansi yang bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan membuat laporan penjualan. Kemudian informasi apa aja sih yang diperlukan oleh pihak manajemen? Yang pertama adalah pendapatan per produk, yaitu total penjualan berdasarkan jenis atau kelompok produk dalam periode tertentu. Kemudian yang kedua ada total penerimaan kas, yaitu jumlah uang tunai yang diterima dari semua penjualan. Kemudian yang ketiga ada harga pokok penjualan ataupun HPP, yaitu biaya untuk memproduksi ataupun memperoleh barang yang telah dijual. Kemudian yang keempat ada nama dan alamat pembeli, yang hanya dicatat jika diperlukan saja, terutama untuk produk tertentu atau transaksi khusus. Kemudian yang kelima ada jumlah barang terjual, yaitu kuantitas barang yang berhasil dijual dalam periode tertentu. Kemudian yang keenam ada nama sales wiraniaga, yaitu untuk mengetahui siapa yang melakukan penjualan dan menilai kinerjanya. Kemudian yang ketujuh ada otorisasi pejabat berwenang, yaitu bukti bahwa transaksi sudah disetujui oleh pihak yang berwenang di perusahaan. Ada saja dokumen yang digunakan. Yang pertama ada faktur penjualan tunai, yaitu bukti transaksi jual beli yang dilakukan secara tunai. Kemudian ada pita register kas atau cash register tape, yaitu rekaman otomatis dari mesin kasir yang mencatat semua transaksi penjualan. Kemudian yang ketiga ada credit card sales slip, yaitu bukti pembayaran jika pembeli menggunakan kartu kredit. Kemudian yang keempat ada bill of lading, yaitu dokumen pengiriman barang sebagai bukti bahwa barang sudah dikirim kepada pembeli. Kemudian yang kelima ada faktur penjualan COD atau cash on delivery, yaitu faktur untuk penjualan yang dibayar saat barang diterima oleh pembeli. Kemudian yang keenam ada bukti store bank, yaitu bukti bahwa uang hasil penjualan tunai telah distorkan ke bank. Kemudian yang ketujuh ada rekapitulasi beban pokok penjualan atau HPP, yaitu ringkasan biaya atas barang yang dijual yang digunakan untuk menghitung laba. Perkenalkan, nama saya Mutia Bila Aurike dengan NPM 2401301089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai catatan akuntansi yang digunakan. Dalam transaksi penjualan tunai, ada beberapa catatan penting yang digunakan oleh bagian akuntansi dan bagian gudang. Yang pertama ada jurnal penjualan, mencatat data penjualan biasanya per jenis produk. Yang kedua ada jurnal penerimaan kas, mencatat semua penerimaan kas termasuk dari penjualan tunai.
Yang ketiga ada jurnal umum, digunakan untuk mencatat harga pokok dari barang yang dijual. Yang keempat ada kartu persediaan, yang mencatat pengurangan persediaan dari sisi harga pokok yang dikelola oleh bagian akuntansi. Yang kelima ada kartu gudang, mencatat pengurangan kuantitas barang di gudang, bukan bagian dari catatan akuntansi formal. Lalu saya juga akan menjelaskan mengenai jaringan prosedur sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai terdiri atas sejumlah prosedur terintegrasi yang melibatkan beberapa fungsi dalam perusahaan. Yang pertama ada prosedur order penjualan. Fungsi penjualan menerima permintaan dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai. Faktur ini menjadi dasar bagi pembeli untuk melakukan pembayaran, serta menjadi acuan bagi fungsi gudang untuk mengirimkan barang dan menyiapkan barang. Yang kedua yaitu prosedur penerimaan kas. Fungsi kas menerima pembayaran dari pembeli dan memberikan bukti pembayaran berupa pita register kas dan cap lunas pada faktur penjualan. Bukti ini diperlukan agar pembeli dapat mengambil barang dari bagian pengiriman. Yang ketiga ada prosedur penyerahan barang. Fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli berdasarkan bukti pembayaran yang sah. Yang keempat, prosedur pencatatan penjualan tunai. Fungsi akuntansi mencatat transaksi penjualan tunai ke dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Selain itu, dilakukan pencatatan pengurangan nilai persediaan dalam kartu persediaan. Yang kelima, prosedur penyetoran kas ke bank. Sesuai dengan prinsip pengendalian internal, seluruh kas yang diterima dari penjualan tunai harus segera disetorkan ke bank pada hari yang sama oleh fungsi kas. Yang keenam, ada prosedur pencatatan penerimaan kas. Fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas berdasarkan bukti setor dari bank yang diterima melalui fungsi kas. Pencatatan dilakukan dalam jurnal penerimaan kas. Yang ketujuh, ada prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Fungsi akuntansi melakukan rekapitulasi harga pokok penjualan berdasarkan data dari kartu persediaan dan mencatatnya ke dalam jurnal umum melalui bukti memorial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem penerimaan kas dari over the counter sale. Jadi untuk proses penjualan tunai, yang pertama yaitu pembeli memilih dan memesan barang, yaitu bisa dengan datang langsung, memilih barang, dan memesan lewat sales bagian penjualan. Kemudian pembayaran dilakukan di kasir. Pembeli membayar tunai ataupun cek pribadi, kartu debit atau kartu kredit. Kemudian konfirmasi dan perintah pengiriman, yaitu setelah membayar, bagian penjualan meminta bagian pengiriman untuk menyerahkan barang. Selanjutnya, barang diserahkan ke pembeli, yaitu barang langsung diserahkan oleh bagian pengiriman. Selanjutnya, setoran kas ke bank. Uang tunai ataupun cek yang diterima disetor oleh bagian kasa ke bank. Kemudian yang terakhir, pencatatan transaksi oleh akuntansi, yaitu penjualan dicatat di jurnal penjualan, sedangkan penerimaan kas dicatat di jurnal penerimaan kas. Kemudian untuk jenis pembayaran, yang pertama ada cek pribadi, yaitu akan diproses lewat bank untuk pencairannya. Kemudian kartu kredit, yaitu bank akan langsung menambah saldo rekening penjual setelah dipotong biaya 2,5-4%. Kemudian penagihan ke pembeli dilakukan oleh penerbit kartu. Kemudian yang ketiga ada kartu debit, yaitu saldo rekening penjual langsung bertambah otomatis sesuai nilai transaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerimaan kas dari COD Sale. Jadi, cara kerja sistem COD lewat pos adalah: yang pertama, pembeli memesan barang dengan mengirim surat ke penjual lewat kantor pos. Setelah menerima pesanan, penjual mengirimkan barang melalui kantor pos dan mengisi formulir khusus untuk COD. Lalu yang ketiga, kantor pos tempat pengiriman akan mengirimkan barang dan formulir COD ke kantor pos tujuan sesuai arahan dari penjual. Kemudian yang keempat, saat barang dan formulir COD sampai, kantor pos tujuan akan memberitahu pembeli bahwa paketnya sudah tiba. Lalu yang kelima, pembeli datang ke kantor pos untuk mengambil barang.
dan membayar sesuai jumlah yang tertera di formulir COD. Setelah pembayaran diterima, barang diberikan kepada pembeli. Lalu yang keenam, setelah transaksi selesai, kantor pos tujuan memberi kabar ke kantor pos pengirim bahwa proses COD sudah berhasil. Lalu yang ketujuh, kantor pos pengirim lalu menginformasikan ke penjual bahwa uang dari pembeli sudah diterima dan penjual bisa mengambil uangnya di kantor pos. Lalu, untuk pencatatan jurnal penerimaan kas dari COD sale terbagi menjadi dua. Situasi yang pertama adalah jika lokasi pembeli berada di kota yang sama dengan lokasi perusahaan, biasanya penyerahan barang akan dilaksanakan sendiri oleh fungsi pengiriman perusahaan. Pencatatan COD sale dilakukan dalam dua jurnal, yaitu yang pertama, jurnal penjualan. Pada saat barang dikirim, bagian jurnal membuat jurnal sebagai berikut. Penjualan tunai pada posisi debit, pendapatan penjualan COD pada posisi kredit, dan PPN keluaran pada posisi kredit. Lalu, jurnal penerimaan kas. Pada saat kas diterima oleh bagian kasa, bagian jurnal membuat jurnal dalam jurnal penerimaan kas, yaitu kas pada posisi debit dan penjualan tunai pada posisi kredit. Lalu, situasi kedua. Jika COD sale dilakukan oleh perusahaan kepada pembeli luar kota atau luar pulau, pengiriman dan penagihan harga barang dapat dilakukan lewat kantor pos atau perusahaan angkutan umum. Pencatatan COD sale dilakukan pada saat barang diserahkan kepada kantor pos atau perusahaan angkutan umum dengan jurnal yaitu piutang COD pada posisi debit, lalu PPN keluaran pada posisi kredit, penjualan COD pada posisi kredit, dan utang biaya akuntan pada posisi kredit. Lalu, pada saat kas diterima dari pembeli melalui kantor pos atau perusahaan angkutan umum, jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah kas pada posisi debit, lalu piutang COD pada posisi kredit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerimaan kas dari credit card sale. Kartu kredit digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kartu kredit bank. Kartu ini diterbitkan oleh bank seperti Visa dan Mastercard. Yang kedua, ada kartu kredit perusahaan. Kartu ini diterbitkan oleh perusahaan untuk pelanggannya dan hanya bisa digunakan di perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada kartu bepergian dan hiburan. Contohnya seperti American Express dan Diners Club. Kartu ini umumnya digunakan di restoran, hotel, dan tempat hiburan. Lalu, pada gambar 13.3 ini menunjukkan alur sederhana dari transaksi penjualan yang dilakukan menggunakan kartu kredit bank. Ketika pembeli membeli barang atau jasa menggunakan kartu kredit, mereka tidak langsung membayar dengan uang tunai. Sebagai gantinya, merchant atau penjual akan menerima slip transaksi sebagai bukti bahwa pembeli telah melakukan pembayaran melalui kartu kredit. Slip tersebut kemudian disetor oleh merchant ke bank penerbit kartu kredit. Setelah slip diterima dan diverifikasi, bank akan menyetorkan dana ke rekening merchant sesuai dengan nilai transaksi yang dilakukan. Jika perusahaan menjual barang dengan menerima kartu kredit sebagai sarana pembayaran dari langganan, jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah akun piutang kartu kredit di debit, beban kartu kredit di debit, PPN keluaran di kredit, dan penjualan kartu kredit di sisi kredit. Ketika memperoleh pelunasan dari bank yang menerbitkan kartu kredit, maka jurnal yang dibuat adalah kas di sisi debit dan piutang kredit di sisi kredit. Gambar 13.3 ini menjelaskan proses penerimaan kas secara lebih lengkap saat transaksi dilakukan menggunakan kartu kredit. Proses dimulai ketika pemegang kartu kredit memesan barang. Lalu, bagian penjualan menginstruksikan ke bagian pengirim untuk menyiapkan barang. Setelah itu, pembeli membayar menggunakan kartu kredit dan barang dikirimkan oleh bagian pengiriman.
Bukti transaksi berupa slip atau kredit kemudian disetor oleh bagian kas ke bank. Terakhir, secara periodik, bank penerbit kartu kredit akan menagih pembayaran ke pemegang kartu dan menyetorkan dana ke perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur pengendalian internal beserta penjelasannya. Yang pertama yaitu terdapat organisasi. Dalam merancang organisasi yang berkaitan dengan sistem penerimaan dari kas dari penjualan tunai, unsur pokok pengendalian internal dijabarkan sebagai berikut. Ada beberapa, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Fungsi penjualan yang merupakan fungsi operasi harus dipisahkan dari fungsi kas, yaitu yang merupakan fungsi penyimpanan. Pemisahan ini mengakibatkan setiap penerimaan kas dari penjualan tunai dilaksanakan oleh dua fungsi yang saling mengecek. Kemudian yang kedua yaitu fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Berdasarkan unsur sistem pengendalian internal yang baik, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lain, fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga aset perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. Kemudian, yang ketiga yaitu transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan tunai yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Dengan dilaksanakannya setiap transaksi penjualan tunai oleh berbagai fungsi tersebut, akan tercipta adanya pengecekan intern kerjaan setiap fungsi tersebut oleh fungsi lainnya. Kemudian yang kedua yaitu terdapat sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Nah, transaksi penjualan tunai dimulai dengan diterbitkannya faktur penjualan tunai oleh fungsi penjualan. Dengan formulir ini, fungsi penerimaan kas akan menerima kas dan fungsi pengiriman akan menyerahkan barang kepada pembeli. Kemudian, faktur penjualan tunai harus diotorisasi oleh fungsi penjualan agar menjadi dokumen yang sahih yang dapat dipakai sebagai dasar bagi fungsi penerimaan kas untuk menerima kas dari pembeli dan menjadi perintah bagi fungsi pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli setelah harga barang dibayar oleh pembeli tersebut, serta sebagai dokumen sumber untuk pencatatan dalam catatan akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan menempelkan pita register kas pada faktur tersebut. Nah, ini digunakan sebagai bukti bahwa fungsi penerimaan kas telah menerima kas dari pembeli. Kemudian, fungsi tersebut harus membubuhkan cap lunas dan menempelkan pita register kas pada faktur penjualan tunai. Dengan cap lunas tersebut dan pita register tersebut, dokumen faktur penjualan tunai dapat memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Kemudian selanjutnya yaitu penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Nah, masalah yang dihadapi oleh merchant dalam penjualan dengan kartu kredit dari bank adalah penentuan bonafiditas dengan pemegang kartu kredit. Dalam sistem yang online, merchant dilengkapi dengan suatu alat yang dihubungkan secara online dengan komputer bank penerbit kartu kredit tersebut. Otorisasi diperoleh merchant dengan cara memasukkan kartu kredit pelanggan ke dalam alat tersebut. Kemudian, dengan alat ini, merchant terhindar dari kemungkinan ketidakbonafidan pemegang kartu kredit. Jika bukan sistem online yang digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pemegang kartu kredit yang tidak benefit, bagian kas harus meneliti apakah nama pemegang kartu kredit tercantum dalam daftar hitam yang diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit secara berkala. Kemudian poin selanjutnya yaitu penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur
penjualan tunai. Nah, penjelasannya kurang lebih sama seperti poin sebelumnya. Kemudian, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Nah, ini catatan akuntansi harus diisi informasi yang berasal dari dokumen sumber yang sahih atau valid. Kesohihan dokumen sumber dibuktikan dengan dilampirkan dokumen pendukung yang lengkap yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Nah, dalam sistem penjualan tunai, pencatatan mutasi piutang harus didasarkan pada faktur penjualan tunai sebagai dokumen sumber dan pita register kas sebagai dokumen pendukung. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang. Nah, fungsinya untuk diberikan wewenang untuk mengubah catatan akuntansi tersebut. Jadi kayak yang sudah dikasih wewenang itu yang baru bisa mencatatkan ke dalam catatan akuntansi. Dari selain itu tidak bisa. Kemudian dokumennya harus dibubuhkan, tanda tangan, dan tanggal pada dokumen sumber sebagai bukti telah dilakukannya pengubahan data yang dicatat dalam catatan akuntansi pada tanggal tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu praktik yang sehat. Di sini ada 3 poin. Saya sebutkan. Yang pertama yaitu faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Kemudian yang kedua yaitu jumlah kas yang diterima dan dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Kemudian yang terakhir yaitu perhitungan saldo. Perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern. Baik, selanjutnya yaitu mengenai flowchart penerimaan kas dari cash on delivery sale atau biasa disebut dengan COD. Nah, alur proses penjualannya yaitu mulai dari penerimaan pesanan oleh pelanggan hingga pencatatan transaksi ke dalam jurnal akuntansi dan pembaruan kartu persediaan. Proses dimulai dari bagian order penjualan di mana pesanan dari pembeli diterima. Setelah itu, petugas mengisi faktur penjualan tunai atau FPT sebagai bukti transaksi, lalu menyerahkan dokumen tersebut ke bagian-bagian terkait seperti kasir, gudang, dan pengiriman. Setelah FPT diterbitkan, bagian kas menerima uang dari pembeli dan mencatat transaksi melalui mesin kas yang menghasilkan pita register kas atau PRK. Kasir kemudian membuat bukti setor bank dan menyetorkan uang ke bank. Selain dari bukti setor ini, bersama dengan dokumen transaksi diserahkan ke bagian jurnal untuk dicatat ke dalam sistem akuntansi. Kemudian selanjutnya, bagian gudang menerima FPT dan kartu gudangnya digunakan sebagai dasar untuk menyerahkan barang sesuai pesanan barang, kemudian diserahkan kepada bagian pengiriman yang bertugas mencocokkan antara FPT dan RPK itu sesuai atau tidak. Bila sudah sesuai, barang dikirimkan kepada pembeli, disertai dengan dokumen FPT dan PRK sebagai slip pembungkus. Setelah transaksi fisik selesai, dokumen-dokumen tersebut masuk ke bagian jurnal. Di bagian ini, transaksi dicatat dalam 2 jurnal, yaitu yang pertama jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Nah, bagian ini menerima rekapitulasi harga pokok penjualan atau RHPP dari bagian kartu persediaan yang digunakan untuk menyusun bukti memorial, lalu dicatat dalam jurnal umum. Kemudian, bagian kartu persediaan secara berkala memperbarui stok barang berdasarkan PRK dan FPT yang diterima, serta menghitung harga pokok penjualan atau HPP yang kemudian direkap dan dikirim kembali ke bagian jurnal. Secara keseluruhan, alur ini menunjukkan bagaimana dokumen transaksi penjualan tunai mengalir antar bagian untuk memastikan bahwa setiap proses, mulai dari penerimaan pesanan, penerimaan kas, pengeluaran barang, hingga pencatatan akuntansi dan pembaruan persediaan, dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi sesuai dengan prinsip pengendalian internal yang baik. Baik, pada flowchart yang bagian ini, yang sebelah kiri itu sebenarnya sama dengan flowchart yang
sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian jurnal saja. Nah, pada bagian jurnal melakukan pencatatan COD sel itu 2 kali. Nah, berdasarkan faktur penjualan COD yang diterima dari bagian pengirim, bagian jurnal mencatat transaksi penjualan COD di dalam jurnal penjualan dengan jurnal sebagai berikut, yaitu piutang penjualan COD pada pendapatan penjualan. Kemudian, setelah cek yang diterima dari pelanggan melalui perusahaan angkutan umum disetorkan ke bank, berdasarkan bukti setor bank yang dilampiri dengan faktur penjualan COD, bagian jurnal mencatat penerimaan kas dari pelanggan di dalam jurnal penerimaan kas, yaitu dengan kas di debit, kemudian piutang penjualan COD pada kredit. Pada piutang penjualan COD, yaitu di kredit. Nah, untuk flowchart kali ini yaitu menunjukkan proses ini mencerminkan penerapan pengendalian internal melalui pemisahan fungsi dan dokumentasi yang tepat di setiap bagian. Nah, proses dimulai dari bagian order penjualan di mana pelanggan melakukan pemesanan, petugas kemudian mengisi faktur penjualan tunai FPT sebagai bukti transaksi dan menyerahkan ke bagian terkait. FPT ini menjadi dokumen utama yang mengalir antar bagian. Nah, itu selanjutnya di bagian kas, kasir menerima uang dari pelanggan dan mengoperasikan mesin kas yang menghasilkan pita register kas atau PRK. Setelah itu, kasir membuat bukti setor bank dan menyetorkan uang ke bank, dan bukti setor bank disimpan sebagai dokumentasi untuk proses pencatatan di bagian jurnal nantinya. Nah, kemudian selanjutnya di bagian gudang, petugas menerima FPT dan menggunakan informasi dalam kartu gudang untuk menyiapkan barang sesuai pesanan. Barang kemudian diserahkan ke bagian pengiriman yang bertugas mencocokkan data FPT dan PRK. Jika sudah sesuai, barang dikirim ke pembeli disertai slip pembungkus berupa salinan FPT dan PRK. Kemudian yang flowchart sebelahnya, yaitu yang sebelah kanan, setelah proses operasional selesai, dokumen transaksi FPT, PRK, dan bukti setor bank dikirim ke bagian jurnal. Di sini transaksi dicatat ke dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Bila transaksi melibatkan informasi harga pokok penjualan, bagian ini juga akan menerima dokumen rekapitulasi HPP atau RHP dari bagian persediaan untuk dicatat dalam jurnal umum menggunakan bukti memorial. Sementara itu, bagian persediaan menerima dokumen FPT dan PRK untuk mencatat pengurangan persediaan. Nah, ini dilakukan secara periodik. Bagian ini menyusun rekapitulasi HPP dan mengirimkannya ke bagian jurnal. Dari RHPP ini, bagian kartu persediaan juga menyusun bukti memorial untuk memperkuat pencatatan HPP di jurnal umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagan alir dokumen sistem penerimaan kas dari penjualan melalui kredit. Dapat dilihat pada gambar 13.14 yang pertama bagian order penjualan. Proses dimulai ketika bagian penjualan menerima order dari pembeli. Kemudian dibuat faktur penjualan tunai atau FPT. FPT diserahkan ke pembeli untuk dibawa ke bagian kas. Yang kedua, bagian kas. Kasir menerima kartu kredit dari pembeli dan mengisi credit card sales slips atau CCSS. CCSS dan FPT diproses melalui register kas, lalu dicetak pita register kas atau PRK sebagai bukti. Kasir membuat bukti setor bank dan menyetorkan kas ke bank. Walau secara teknis yang disetor nanti adalah kredit bukan tunai. Slip CCSS lembar pertama dan bukti store dikirim ke bank penerbit kartu kredit agar dana ditransfer ke perusahaan. Yang ketiga, bagian gudang. Setelah menerima salinan FPT, bagian gudang mengecek dan menyiapkan barang. Barang diserahkan ke bagian pengiriman bersama FPT. Yang keempat, bagian pengiriman. Bagian ini mengecek kembali dokumen FPT dan PRK lalu menyerahkan barang ke pembeli. FPT dan PRK disertakan bersama barang dengan sebagai slip pembungkus atau bukti serah terima. Yang kelima, bagian jurnal. Dokumen FPT dan PRK dicatat dalam jurnal penjualan. Bukti setor bank dicatat ke jurnal penerimaan kas.
Beban pokok penjualan dari bagian persediaan dirangkum dalam bukti memorial yang dicatat dalam jurnal umum. Lalu, yang keenam, bagian kartu persediaan. FPT dan PRK dicatat dalam kartu persediaan untuk mencatat barang keluar. Secara berkala, bagian ini membuat rekapitulasi harga pokok penjualan atau HPP. Lalu, data rekap HPP digunakan untuk membuat bukti memorial yang akan dikirimkan ke bagian jurnal. Proses akhir, setelah semua pencatatan dilakukan di jurnal penjualan, jurnal kas, dan jurnal umum, serta semua didokumentasikan, proses dianggap selesai. Materi selanjutnya adalah sistem penerimaan kas dari piutang, di mana sumber penerimaan kas dari perusahaan manufaktur biasanya berasal dari pelunasan piutang debitur, karena sebagian besar produk mereka dijual secara kredit. Nah, untuk menjamin penerimaan kas oleh perusahaan, sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan giro biliet. Kemudian yang kedua, kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh. Nah, kemudian untuk fungsi-fungsi yang terkait dari sistem penerimaan kas dari piutang sendiri ada 5. Yang pertama ada fungsi sekretariat yang bertanggung jawab dalam menerima cek dan surat pemberitahuan atau remittance advice dari debitur perusahaan. Kemudian yang kedua, fungsi penagihan yang bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Kemudian yang ketiga ada fungsi kas, yaitu bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat apabila pelunasannya dari fungsi sekretariat, atau fungsi penagih apabila pelunasannya alurnya dari fungsi penagih. Kemudian yang keempat ada fungsi akuntansi yang bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. Kemudian yang kelima ada fungsi pemeriksaan internal yang bertanggung jawab untuk menghitung kas dari kasa atau bagian kasir secara periodik, kemudian bertugas untuk rekonsiliasi bank juga, dan mengecek ketelitian dari fungsi akuntansi. Kemudian untuk dokumen yang digunakan ada 4 lebih tepatnya. Yang pertama ada surat pemberitahuan. Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahukan pembayaran yang telah dilakukannya. Surat pemberitahuan biasanya berupa tembusan bukti kas keluar yang dibuat oleh debitur yang yang disertakan dengan cek yang dikirimkan oleh debitur melalui penagih perusahaan atau pos. Bagi perusahaan yang penerimaan kas dari piutang, surat pemberitahuan ini digunakan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan berkurangnya piutang di dalam kartu piutang. Kemudian selanjutnya adalah daftar surat pemberitahuan. Nah, daftar surat pemberitahuan ini merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Jika penerimaan kas dari piutang perusahaan dilaksanakan melalui pos, fungsi sekretariat bertugas membuka amplop surat memisahkan surat pemberitahuan dengan cek dan membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima setiap hari. Jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui fungsi penagih atau penagih perusahaan, pembuatan daftar surat pemberitahuan dilakukan oleh fungsi penagih, seperti itu. Kemudian selanjutnya dokumen yang ketiga adalah bukti setor bank. Nah, dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran kas dari piutang ke bank. 2 lembar tebusannya diminta kembali dari bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Kemudian bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah kwitansi. Nah, dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka. Kwitansi sebagai tanda penerima kas ini dibuat dalam sistem perbankan dan tidak mengembalikan cancel check kepada check issuer. Jika cancel check dikembalikan kepada check issuer, kwitansi sebagai tanda penerimaan kas digantikan fungsinya oleh cancel check, seperti itu. Selanjutnya ada cancel check. Cancel check adalah cek yang telah digunakan untuk membayar dan oleh penerima cek telah diuangkan atau dicairkan ke bank. Untuk perlakuannya ada dari Amerika dan Indonesia. Untuk yang dari Amerika,
Dalam sistem perbankan di AS, cancel check dikembalikan kepada nasabah yang mengeluarkan cek dan digunakan sebagai bukti telah diterimanya pembayaran yang telah dilakukan yang namanya tercantum pada cek. Selanjutnya perlakuan di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia tidak mengembalikan kepada nasabah yang mengeluarkan cek karena sistem perbankan tidak menyediakan bukti pembayaran berupa cancel check. Pihak yang menerima pembayaran wajib membuat bukti dokumenter yang menunjukkan telah diterimanya kas dari pembayar. Selanjutnya, unsur pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi. Yang pertama, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari fungsi penagihan dan penerimaan kas. Hal ini penting agar tidak ada satu pihak yang menangani seluruh proses, sehingga menghindari konflik kepentingan. Lalu yang kedua, penerimaan kas dipisahkan dari fungsi akuntansi. Tujuannya agar penerimaan dan pencatatan kas dilakukan oleh pihak yang berbeda untuk saling mengawasi. Lalu ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, pembayaran oleh debitur harus menggunakan cek atas nama atau transfer. Ini memberikan bukti pembayaran yang sah dan menghindari resiko penggunaan uang tunai. Lalu, yang kedua, penagihan hanya berdasarkan data resmi dari akuntansi. Petugas penagihan tidak boleh menagih tanpa daftar piutang yang sah dari bagian akuntansi. Lalu yang ketiga, pencatatan pelunasan piutang hanya dilakukan setelah ada bukti pembayaran dari debitur. Biasanya berupa surat pemberitahuan atau bukti transfer, agar pencatatan tidak dilakukan sembarangan. Selanjutnya ada praktik yang sehat. Yang pertama, ada hasil perhitungan kas dicatat dalam berita acara dan disetor penuh ke bank secepatnya. Kas yang diterima harus segera disetorkan dan tidak boleh ditahan terlalu lama. Jika masih dalam proses, maka masuk kategori deposit in transit. Bahkan audit internal juga memverifikasi pencatatan ini secara berkala. Lalu yang kedua, penagih dan kasir harus diasuransikan karena mereka menangani uang secara langsung, jadi ada potensi kecurangan. Asuransi ini berfungsi untuk menanggung resiko kerugian akibat penyalahgunaan wewenang. Lalu yang ketiga, kas dalam perjalanan harus diasuransikan atau cash in transit dan cash in safe insurance. Uang tunai yang sedang dibawa penagih maupun yang ada di bagian kas harus dilindungi dengan asuransi. Hal ini penting untuk menjaga aset perusahaan dari resiko kehilangan atau pencurian. Selanjutnya, sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan. Langkah pertama dimulai dari bagian piutang. Jadi di sini pegawai membuat daftar piutang yang ditagih atau disingkat DPD. Daftar ini berisi data pelanggan yang memiliki utang dan harus dilakukan penagihan. Setelah DPD selesai disusun, satu salinan dikirim ke bagian penagihan sebagai pedoman dalam melakukan penagihan ke pelanggan. Lalu, salinan lainnya disimpan oleh bagian piutang untuk arsip dan keperluan pencocokan data. Selanjutnya, bagian piutang membuat daftar surat pemberitahuan atau DSP. Dokumen ini digunakan untuk menginformasikan kepada bagian lain bahwa ada penagihan piutang yang sedang berlangsung. DSP ini dikirimkan kepada bagian kas agar mereka tahu akan ada kas yang diterima dari penagihan. Selain itu, dikirimkan juga kepada bagian jurnal agar mereka dapat mencatat penerimaan kas nanti ke dalam sistem akuntansi. Setelah menerima DPD dari bagian utang, pada bagian penagihan melakukan kunjungan langsung atau menghubungi pelanggan atau debitur untuk melakukan penagihan atas piutang yang tercatat. Ketika pelanggan melakukan pembayaran, biasanya pembayaran dilakukan dalam bentuk cek. Selain itu, pelanggan juga memberikan surat pemberitahuan atau SP sebagai bukti pembayaran. Setelah menerima pembayaran dari pelanggan, bagian penagihan menyusun
daftar surat pemberitahuan atau DSP versi mereka, lalu mengirimkan beberapa dokumen kepada bagian kas. Dokumen itu antara lain yaitu, yang pertama adalah cek, lalu yang kedua ada surat pemberitahuan atau SP, dan daftar surat pemberitahuan atau DSP. Selanjutnya adalah bagian kas. Setelah menerima cek dan dokumen lainnya, bagian kas bertugas untuk memverifikasi kesesuaian dokumen tersebut. Mereka membandingkan data antara DPD dari bagian utang, DSP dari bagian penagihan, dan cek yang diterima dari pelanggan. Jika semua dokumen sudah cocok, maka bagian kas akan membuat bukti setoran. Cek yang diterima dari pelanggan lalu disetorkan ke bank oleh bagian kas. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penyetoran ini adalah yang pertama cek, yang kedua DPD, yang ketiga DSP, serta bukti setor. Setelah itu, salinan bukti setor dikirimkan kepada bagian jurnal. Lalu, pada bagian jurnal, setelah menerima dokumen bukti setor, DPD, dan DSP, bagian jurnal mencatat transaksi penerimaan kas tersebut ke dalam jurnal penerimaan kas. Dengan langkah ini, proses administrasi piutang dianggap selesai dan pencatatan keuangan perusahaan menjadi akurat dan lengkap. Selanjutnya, sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos. Sistem ini digambarkan pada gambar berikut. Yang pertama, pada bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur. Selanjutnya, debitur mengirim cek dan surat pemberitahuan pada saat piutang jatuh tempo ke kantor pos. Kemudian, bagian sekretariat menerima kiriman cek dan surat pemberitahuan dari debitur via kantor pos. Yang keempat, bagian sekretariat menyerahkan cek kepada bagian kasa. Dan yang kelima, bagian sekretariat juga menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Yang keenam, bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah dilakukan endorsement oleh pihak yang berwenang atas cek tersebut. Dan yang ketujuh, cek akan digiring dari cek bank penjual ke bank debitur. Selanjutnya, bagian penerimaan kas dari piutang melalui pos. Pertama, bagian sekretariat akan menerima cek dan surat pemberitahuan dari debitur melalui pos. Selanjutnya, bagian sekretariat akan membuat daftar surat pemberitahuan seperti cek, SP atau surat pemberitahuan, dan DSP, daftar surat pemberitahuan, akan dibagikan ke bagian-bagian lainnya seperti bagian kasa yang akan digunakan untuk membuat bukti setor setelah menyetorkan cek tersebut ke bank. Kemudian untuk bagian piutang akan membuat atau merevisi kartu piutang bahwa piutang tersebut telah dibayar. Selanjutnya bagian jurnal dari bukti setor tersebut akan dilakukan jurnal penerimaan kas yang diterima dari debitur. Kemudian selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan singkat terkait alur flowchart dari proses prosedur pencatatan utang dengan build-up voucher payable system. Jadi, pertama-tama proses dimulai itu saat faktur diterima dari pemasok. Kemudian akan dibuat bukti kas keluar ataupun BKK berdasarkan faktur tersebut. Kemudian satu BKK bisa digunakan untuk beberapa faktur dari pemasok yang sama. Lalu dokumen disimpan sesuai jadwal pembayaran. Nah, saat waktu pembayaran, BKK diambil dari arsip. Kemudian bagian kas yang nomor 6, cek dibuat itu berdasarkan BKK dan meminta otorisasi tanda tangan. Kemudian yang ketujuh, cek dikirim ke kreditur sebagai pembayaran. Nah, kemudian pada bagian kartu biaya, BKK dan dokumen pendukung dicatat pada kartu biaya. Nah, bagian jurnal nomor 9, data dari BKK dicatat di register cek untuk tujuan akuntansi. Nah, pada akhirnya proses selesai setelah semua pencatatan dan pembayaran telah dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan singkat terkait alur flowchart dari sistem prosedur pembentukan dana kas kecil. Jadi pada bagian utang, proses ini dimulai dengan diterbitkannya surat keputusan ataupun SK.
Kemudian berdasarkan SK tersebut dibuatlah bukti kas keluar ataupun PKK. Nah, dokumen SK dan PKK ini dikirim ke bagian kartu persediaan dan biaya untuk arsip. Kemudian nomor cek itu dicatat dalam register kas keluar. Nah, pada bagian kas nomor 5, cek ini dibuat berdasarkan PKK dan dimintakan tanda tangan. Selanjutnya nomor 6, cek dikirim ke pemegang dana kas kecil. Pada pemegang dana kas kecil nomor 7, mencairkan cek ke bank dan menyimpan uang tunai. Nah, pada bagian jurnal nomor 8, setelah cek dicairkan, bagian kas memberi cap lunas dan mencatat nomor di cek PKK. Nah, nomor 9, data tersebut kemudian dicatat di register cek, yang pada akhirnya proses selesai setelah dana kas kecil terbentuk dan semua pencatatan telah dilakukan. Baik, sekian penjabaran materi dari kami terkait bab 13. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!